Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi proyek akhir mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas F68, program studi teknik informatika Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan sebuah aplikasi dengan judul Perancangan Sistem Manajemen pada CV TV Talk Claim dalam meningkatkan efisiensi dan skala produksi. Proyek ini kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dirancang melalui platform NetBeans dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data produksi, mempercepat proses manajemen, serta meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Video ini akan menampilkan alur sistem fitur-fitur utama dan implementasi dari source code yang telah kami bangun secara kolaboratif. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Adelina Lydia Abdel dengan NPM 2022 43502661, 2. Raflika Dava dengan NPM 2022 43502663, 3. Nada Syifa Fadilah dengan NPM 2022 43502669, 4. Boy Christopher Purba dengan NPM 2022 43502670, 5. Abdul Hakim Akhlisul Amal dengan NPM 2022 43502678, 6. Goro Aji Ramadan dengan NPM 2022 43502682, 7. Lilinia Syahputri dengan NPM 2022 43502684, 8. Torik Fajar Nola Putra dengan NPM 2022 43502693. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual yaitu Ibu Ulfa Fauzia atas bimbingan dan arahan selama proses pembuatan proyek ini. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai sistem yang telah kami rancang. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian login, di mana sebelum saya menjelaskan bagian login ini, di sini kami memakai beberapa extension, salah satunya MySQL connection yang berguna untuk mengkoneksikan ke database, dan kami juga memakai wizard untuk hasil report kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan login ke dalam sistem yang telah kami buat. Di sini saya akan memasukkan username dan password, di mana ini hanya dimiliki oleh pengguna, dan memastikan bahwa password dan username yang saya masukkan sudah benar. Setelah itu, di sini klik tombol login atau masuk. Jika data yang sudah dimasukkan sudah benar, maka username atau pengguna dapat mengakses halaman dashboard. Selanjutnya, kita berada di beranda. Nah, di beranda ini ada notifikasi barang, lalu ada notifikasi produk dan notifikasi karyawan. Nah, notifikasi karyawan ini muncul ketika owner itu akan mengabsensi karyawan. Nah, jika karyawan hadir dan owner sudah mengabsensi, itu dia akan ada di notifikasi karyawan kalau dia tuh hadir, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian produksi. Di sini ada nomor produk, ada nama produk, misalnya kita pilih produk kaos. Kemudian di sini ada tanggal, kita masukkan tanggalnya, dan di sini ada status produksi, kita klik proses. Di sini ada jumlah produk dan berikutnya ada keterangan. Nah, misalnya keterangannya di sini 10 kaos. Nah, berikutnya kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan. Nah, berikutnya di sini ada tombol edit yang berfungsi untuk mengedit data yang kita sudah input. Nah, berikutnya di sini ada tombol hapus. Kita klik data yang mau dihapus, klik hapus. Nah, maka datanya akan terhapus. Dan di sini ada tombol cetak, yaitu untuk mencetak hasil dari data-data yang sudah kita input tadi. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan di bagian barang, yaitu tampilan form barang yang berfungsi untuk mengelola data stok barang seperti menambah, mengedit, mencari. Berikut bagian-bagian penting. Bagian input data from entry atau ID barang. Sudah diinput bagian barang, sekarang saya akan menginput nama barang yang udah ada, yang tersedia. Lalu ke jumlah stok. Nah, di sini langsung kita pakai JDate ya. Kita langsung pilih tanggal, tapi langsung otomatis ke bulannya.
Lalu ke jenis barang. Jenis barang tinggal dipencet aja ya. Lalu stok minimum, keterangan, misal mesin dalam kondisi baik. Lalu simpan aja ya. Terus langsung ada tampilannya nih yang udah saya ketikkan. Langsung saya pencet lalu saya hapus. Itu udah otomatis ya. Di sini editnya ada bagian yang bisa diedit ada nama barang ya. Misal mesin jahit. Nah, ini kita langsung ganti aja ya. Nah, di benang jahit. Nah, itu bisa langsung otomatis dicari. Misal kita ganti di bagian ID barangnya. BGR 007. Ini otomatis langsung kecari paling atas ya. Nah, lalu langsung ke cetak. Nah, di tombol cetak ini udah jelas ya, ada logo perusahaan, ada isi barang yang tadi kita input beserta tanggal-tanggalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang form penjualan. Dapat terlihat di sini nomor invoice menggunakan integrasi otomatis, lalu tanggal menggunakan JDate, lalu nama pembeli di sini dapat ditulis langsung. Begitu juga untuk nama barang di sini ditulis langsung. Untuk jumlah kita menggunakan spinner. Lalu pada sisi selanjutnya di situ ada harga. Harga kami menggunakan per piece. Lalu selanjutnya bisa dihitung dan akan otomatis terhitung. Kemudian untuk DP kita bisa tuliskan berapa jumlah DP dari pembeli dan akan langsung terlihat pada sisanya. Kemudian untuk tombol simpan, setelah disimpan akan terlihat pada tabel, dan untuk pencarian kita bisa mencari sesuai dengan bulan dan akan terlihat juga total pada bulan tersebut. Untuk selanjutnya itu adalah cetak. Pada cetak di situ terlihat logo TV Toklembi, lalu di bawahnya ada total dan di tengah-tengahnya itu adalah tabel laporan penjualan. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan form data karyawan. Bisa dilihat dari form data karyawan tersebut ada nama karyawan menggunakan J combo box, lalu ada tanggal masuk menggunakan J kalender, dan keterangan menggunakan J radio button dengan pilihan hadir dan tidak hadir, lalu ada gaji sama menggunakan J combo box. Nah, di situ ada tombol dengan simpan, edit, hapus, cetak dengan menggunakan J button. Lalu di bawahnya ada pilihan bulan yaitu menggunakan J combo box, lalu di bawahnya ada table. Di situ table tersebut berisi tentang riwayat masuk atau daftar hadir dari karyawan CV TV Toklembi, seperti itu. Jadi ketika nanti ada karyawan yang masuk, misalnya di sini kita taruh misalnya siapapun itu Bu Lasmi dengan tanggal masuk sekian dan keterangan hadir dengan gaji 75.000, maka itu nanti kita akan klik tombol simpan, maka akan langsung muncul ada di table di bawah tersebut. Lalu untuk bagian edit, di mana nanti edit tersebut akan bisa mengedit nama karyawan dan juga gaji. Jadi ketika nanti ada karyawan baru, maka kita bisa edit dan tambahkan misalnya nama karyawannya Torik baru, lalu dengan gaji misalnya dia sehari. Oh ya, untuk gaji di sini kita hitungannya 1 hari ya di gajinya. Jadi misalnya saya Torik, tambahan edit nama karyawan, lalu gaji saya misalnya 65.000 sehari, maka bisa ditambahkan di bagian gaji dan juga nama karyawan, seperti itu. Lalu untuk hapus, kita tinggal pilih di table tersebut di bawah, bisa dilihat. Misalnya kita klik Bu Enda, lalu kita klik hapus, maka semua table tersebut dengan nama Bu Enda akan terhapus seperti itu. Lalu untuk bulan ini, misalnya kita mencari bulan Juni, maka nanti di table tersebut akan keluar hanya bulan Juni saja, seperti itu. Lalu kita klik cari, maka langsung otomatis keluar bulan Juni saja, dan juga ada total nominal untuk pengeluaran gaji karyawan dalam bulan Juni. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana tombol cetak. Kita akan lari ke bagian form atau laporan karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, laporan menggunakan extension dari Wizard. Lalu juga dijelaskan di sini juga udah ada logonya. Dalam laporan karyawan ini berisi tentang laporan atau jumlah daftar hadir masuk karyawan tersebut, sehingga nanti dalam setiap akhir bulan akan dibuat laporan seperti ini. Seperti itu, bisa dilihat di
tengahnya ada table, nama karyawan, tanggal masuk, keterangan dan juga gaji. Lalu juga ada hormat kami dengan di bawahnya dengan nama owner yaitu dari si Vito Klembi. Lalu juga ada keterangan di sebelah kanan pojok total jumlah yang harus dikeluarkan atau yang harus dikeluarkan oleh perusahaan CVT Vito Klembi untuk menggaji para karyawan, dan juga di situ juga ada tanggal terbaru, tanggal cetak dari laporan karyawan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keuangan. Bagian keuangan terdiri atas pemasukan dari produksi, pengeluaran dari gaji karyawan, dan total bersih pendapatan. Lalu ada sebuah grafik. Contoh menunjukkan pada bulan Juni, maka akan dapat grafik yang menunjukkan pemasukan, pengeluaran, dan total bersih pada bulan yang dimaksud. Dapat dilihat pada video.